biasanya dipakai misalnya pipa air, pipa fiber, telkom, lalu pipa yang lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan garis, misalnya saya coba random gitu ya di daerah sini. Ini saya matikan, misalnya kayak gini. Nah, ini pipa bawah tanah misalnya, kayak gitu. Silakan bebas. Kalau di infra kadang pipanya suka kayak gitu. Nah, idealnya memang di pinggir jalan, terus kalau di jalan raya harusnya dia kayak ini ya, di jalan raya. Tapi kalau kawasan kadang-kadang karena ada kebutuhan dari sini tiba-tiba belok ke sini karena ada gedung yang disuplai belok lagi kayak gitu kalau di master plan. Oke. Ini di STA 5. Oh, ini STA-nya punya saya, kebetulan STA-nya per 20, padahal cross-nya kan per 25. Kita ganti labelnya, ada di sini, klik kanan, edit alignment label. Lalu ganti ininya, intervalnya ini. Ini 25, dan ini 5. Apakah dia elemen properties ya? Ya, elemen label, Mas. Klik teksnya, edit alignment label. Lalu di sini per 25. Yang atasnya. Ya. Yang bawahnya mau per 5 boleh. Nah, berarti saya akan membuat sebuah box convert nanti di sini di 525 ini biar di crossnya kelihatan. Oke. Yang pertama untuk pipa jenis kecil kita gunakan ini, dari sini kita ke pipe, ini menunya pipe, lalu create pipe network from object. Oke. Lalu kita pilih pipanya, lalu add OK. Setelah itu kita kasih nama, ini pipa apa? Misalnya air bersih. Nah, di sini ada tulisan sanitary atau storm sewer. Sanitary itu biasanya air kotor ya, storm sewer air lebih kotor lagi juga ya namanya. Nah, atau standar umum apa aja. Nah, di sini bisa kita pilih PVC, corrugated, HDPE, konkrit, XF, horizontal dan lain-lain. Termasuk box cover. Saya coba pakai concrete pipe yang besar biar kelihatan 2 meter gitu. Misalnya, di sini yang paling bawah ada concrete pipe. Di bawahnya ada berapa mili itu? Oh iya. Ada 2.500 berarti 2,5 meter gitu. Oke. Lalu strukturnya tidak usah. Lalu ketika kita menggunakan pipa ukuran besar, dia biasanya menanya apakah dia posisi invertnya di center atau di bawah. Kalau untuk air yang seperti banjir dan lain biasanya di bawah invertnya. Yang ditandakan elevasi adalah ada di bawahnya. Tapi kalau pipa-pipa kecil seperti pipa HDPE air bersih center karena dia selisihnya tidak terlalu jauh. Tapi kalau yang dinamakan boka gorong-gorong ya biasanya dihitungnya dari sini. Ya. Oke, kalau sudah Ya. Lalu udah otomatis terjadi. Ya, Otomatis di atas konversi. Nah, tapi secara tanpa atas ini sudah oke, hanya saja elevasinya ini masih jauh. Saya coba di sini, lalu sini, lalu klik kanan select similar. Coba. Yang diklik Satu kotak, satu ini, satu struktur, satu ini. Lalu klik kanan select similar. ya. Lalu klik koridornya. Lalu klik kanan object viewer. Kita akan lihat secara 3D-nya. Oh iya, masih di bawah. Nah, jauh ya, ada di bawah tuh banyak. Nah, untuk mengatur bagaimana agar dia posisinya berada mendekati aspal atau sedikit di bawah aspal, kita akan tempelkan di profil sini. Namanya pipe project pipe to profile view, draw part in profile view. Draw part view ya. Lalu pilih struktur sekali, pilih jalan, pilih pipa sekali, lalu enter. Tidak usah semua, cukup satu mewakili ini dan ini ya. Enter, lalu pilih profilnya, klik grid-nya. Ini grid profil. Klik, maka dia akan lari ke profil. Tandanya dia lari ke profil. Tandanya dia harusnya ada di sini, tapi tidak kelihatan karena elevasi profilnya masih sesuai yang pertama, tidak otomatis. Nah, untuk itu kita deteksi lewat profil view properties.
lalu pilih elevation. Nah, di sini akan terdeteksi. Di sini ada tulisan minimum, ada maksimum. Minimum yang 1, tapi gambarnya masih 9. Nah, sekarang kita turunin, punya saya 0, harus di bawahnya. Saya juga minimum 1. 0 saya udah 0. 0, tapi Masih dia di bawahnya masih. iya, ininya minimumnya berapa? 0. 0. Coba minus 1. Oh gitu. Ya. Oke, nah dia ada ini gambarannya. Kelihatan? Masih juga. Masih enggak? Coba cek di sini. Mungkin belum ini kali, belum kepencet dengan baik. Tapi pekerjaan kita, tapi kita akan melihat ke profilnya. Nah, profilnya terutama di yang crossing, punya saya sekitar 0,500 ini ya. Ya. Lalu kita klik 1. Nah, kalau cross kan kita harus ganti switch ke 1/100 ya. Kita ganti dulu 1/100. Oke, setelah itu kita klik pada posisi STA berapa dia? Sekitar STA 500 punya saya, ada yang berdekatan STA 500. Oke. Nah, ya, udah. Udah. Lalu kita lihat crossnya. Pada posisi 500 ini crossnya belum masuk ya. Tapi kita lihat elevasi di sini. Elevasi sebelah kiri. Ini adalah tinggi permukaan jalan. Ya, ada angka 11 punya saya. Nah, dia tadi harus kurang dari sini sekitar 3 meter karena 2 adalah tinggi dari boxnya, lalu 1 adalah di bawah sini. Iya. Nah, berarti elevasinya kisaran 9 punya saya. Oke, nah itu kita praktekkan di sini. Silahkan klik 1 profilnya. Kira-kira dari posisi jalannya diturunkan sekitar 3 meter, Mas. 69. Lalu kita baca di sini kemiringannya ini berapa? Karena kita harus sinkron dengan permukaan jalan biar dia tidak ini. Biasanya 0,3 ya. Oke, sekarang klik 1 pipanya. Klik kanan, lalu pipe properties. Lalu masuk ke part properties. Lalu masuk ke start invert elevation. Start invert elevation. Ya, silahkan ketikkan angka. Tadi ya. Ya, setelah itu klik pipe slope start sini minus atau plus. Punya saya profilnya adalah minus 3 atau ke arah bawah. Jadi dia menuju ke sana. Ya. Oke kalau sudah. Nah, maka dia sudah menyesuaikan sama elevasinya di sini. Nah, berikutnya pipanya itu dari sini, jadi bukan dari sini. Ya sama saya juga. Oh sama, oke. Saya ke sini dulu berarti, ke sini dulu. Nah kita perbaiki dari sini. Pipe properties dicegat bisa. Ya. Yang sebelah kanan, lalu tadi angkanya silahkan masukkan lagi. Lalu sekarang kebalikannya, kalau tadi minus, tadi plus gitu ya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Direvisi saja elevasinya, pokoknya dia harus berada di bawah permukaan jalan. Start Kalau bingung, kita bisa sepertinya merubah arah, misalnya dari sini ke sini, kita rubah. Itu kalau tidak salah di sini pipe
select flow direction. Nah, di sini kita bisa rubah. Biar nggak bingung, arahnya sama dengan STL dari kiri ke kanan. Di sini namanya pipe, lalu di sini change flow direction, lalu pilih lokasi di sini yang tadinya awalnya di sini, kita pilih di sini dulu. Sesudah itu enter saja. Oke, lalu kita bisa memulai dari sini. Mudah-mudahan bisa ya. Di sini pipe properties, lalu Mbak kalau kesulitan ulang dulu boleh nggak apa-apa. Oh, Iya, ya dari nggak ulang apa-apa dulu. Mas. Nanti saya mau ngambil dokumentasi. Oh, iya. Yang ada basic-nya. Dokumentasi kalau mau didulukan nggak apa-apa, karena materinya masih banyak. Oh iya, saya juga Nggak apa-apa. ambil. Oke, udah. 8. Oke, kalau sudah ini starting per elevation. Nah, oh masih sama nggak bisa dia. 8. Dia masih dari belakang. Jadi kita rubah aja, kita hapus dulu, ulangi. Jadi cara membuatnya kalau mau ideal memang sesuai STA biar nggak bingung. Oke, saya ulangi, hapusnya di sini, ada di sini. Namanya pipe network, tadi namanya network, lalu air bersih. Di kanan, delete saja. Semuanya itu. Ya, delete, lalu yes. Nah, seperti itu. Nah, ininya yang kita reverse, ketik reverse saja. Lalu klik objeknya, enter. Nah, dia udah reverse dari sini ke sini. Oke, jadi nggak membingungkan. Lalu ulangi lagi, pipe. Oh ya, bikin lagi pipe dari sini, create from object. Ya. Lalu klik garisnya. Nah, lalu ini ada panah nih arahnya. Ini akan menunjukkan kita arahnya kemana. Oke aja. Sudah, tadi pipa bersih. Sama dengan tadi, standar saya pilih concrete pipe yang 1 meter. Kalau sudah, sini pilih yang invert. Oke, kalau oke lagi, sudah jadi. Lalu kita atur di profilnya, pipe, lalu drop part in profile view, klik sini, lalu enter, lalu klik profilnya. Nah, masih kembali seperti semua. Kadang-kadang kalau pusing Apa horizontal yang nggak ada vertikal? yang ini. Oh, ulangi tadi belum kesenggol berarti. Coba ulangi lagi. Di sini pipe ya. Draw. Lalu coba sekarang ininya. Pipanya. Oke. Klik enter. Nah, baru ke profilnya diklik. Klik kanan tadi namanya pipe properties. Lalu part properties, lalu start invert 9 minus 3%. Nah, ini lebih mudah ngaturnya. Tadi untuk tahu dia ada di elevasi mana? Kita lihat di sini. Ini crossnya di berapa? Misalnya 500 atau ini 425. Lalu lihat baca di sini ini crossnya di daerah mana dia. Oke.
Oke, ketemu Pak. Udah. Oke. Lalu setelah bikin satu, diedit sudah mendekati profil seperti itu, Mas? Udah. Oke. Dan pada posisi ending itu di copy untuk start yang berikutnya. Jangan sampai ada yang bocor. Nah, kita cek di sini, lalu klik kanan, Pipe Properties. Lalu ini ada tadi kita editnya ada di Pipe Invert Elevation ya. Iya. Nah, kita copy yang N Invert Elevation, Ctrl C atau copy, Yang N invert ya. lalu cancel. Lalu Lalu kita tempelkan di sini, jangan sampai ada selisih walaupun 1 mili. part berikutnya. Nah, itu caranya. itu nggak bisa langsung Nggak kayak bisa. itu ya. Nah, itu masih semi manual. Saya agak penasarannya gimana caranya otomatis itu masih belum bisa. Ya, masih semi gini. Elevationnya pun berarti Melanjutkan. Nah, kayak gini Mas. Jadi melanjutkan dari sebelumnya. Delapan 20. Oke. Cek di sini. agak ribet ya kalau gitu. Betul. Sini manual. Apalagi nih kayak saya dia ada transisi kemiringan dari -5 ke minus 0,5 ke -2. Yang mana tuh transisinya? Ini kan ada Hmm, minus 0,5. Nah, ini kan ke Oh ya, dia sampai sini lurus, lalu ini edit yang depannya Mas. Biarkan aja yang pipa 1, yang pipa kedua yang diedit di sini edit pipe properties. Selain elevasinya, ini kan elevasinya ya, start insert elevasi tadi udah. Nah di sini ya kemiringannya diedit. Nah, itu dia. Maksudnya ini saya ngedit cuman Ya, masih belum presisi gitu ya. bukan belum berisi Pak, gatal aja gitu. Harus Ya. manual kan. Tapi karena dia memang berada di bawah tanah. Ya begitu caranya, belum ada ini lain. Properties. Di ujungnya saya copy lagi 882. Baru web properties. Oke. Kita ke sini, lalu di sini ada struktur properties. Struktur properties. Lalu di part properties, coba perhatikan di sini ada struktur height-nya 1485. Struktur diameter ini, coba dicatat ini ya. Oke, lalu kita cancel, lalu pindah ke sebelahnya. Nah, ini kemungkinan tingginya nggak sengaja berubah. Struktur properties, lalu part properties, nah cek di sini. Beda nggak mungkin dia? Nggak sengaja berubah mungkin tadi. Di ya, Part properties, di bagian yang tinggi itu ya. ya struktur height sama struktur diameter harus sama itu.
iya. ya kan? Di situ berapa? Puluhan meter. 7 meter. Jadi manhole-nya tinggi banget. 72. Iya. Ini nggak berubah ya? Oke dulu. Oke. Nah, bawahnya struktur diameternya 1400, 85 mm. ya betul. Nah, ininya kan 1,485 Meter itu ya. 1,8 Iya. meter. meter. Oke aja kalau sudah. Nggak mau berubah. Oh, kalau nggak mau udah hapus saja. Dihapus manual. Setelah dihapus ini jadi nggak ada ya, E gitu ya. Jadi kayak garis biasa. Iya. Tapi sudah tidak panjang. Nggak panjang tapi Hilang kan? melewati gini. Melewati mana? Ini ngelewatin sini, Hmm. di sini. Oh iya, nggak Ini apa-apa. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekarang ke ini karena dia dekat. Nah, sekarang pada titik yang tadi saya buang, diperhatikan di sini. Nah, dia otomatis di sininya juga harusnya sudah hilang. Tadi mana? Udah. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 1, poin 2, titik 1, titik 2, titik. Harusnya di sini hilang. Coba yang di sini hapus aja nih. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Silakan dihapus. Yang pada titik 3 ya. Dihapus ya. Ya, dihapus. Oke, udah. Udah. Kalau sudah, kita klik objeknya, lalu klik kanan. Namanya Edit Network. Nah, muncul lagi seperti ini. Oke, lalu kita draw struktur. Di sini struktur only. Kok beda ini? Sorry. Oke, ulangi lagi, klik garisnya, klik kanan, Edit network. lalu edit network ya. Munculnya ribbon seperti ini. Iya. Oke, lalu di sini strukturnya tadi adalah kita cek dulu konkret apa ya? Kayaknya udah ada belum tadi ya. Tadi waktu bikin ya sudah properties namanya dia di sini. Ini Storm Silver Manhole namanya di sini ya, stylenya ya. Storm Silver Manhole. Lalu tingginya ini berarti kita nambahkannya harus sama. Atau bisa di copy kan? Copy tidak ada perintahnya. Berarti ini disamakan. Cek. Nah ini Storm Properties. Nah sudah diketahui ini mas namanya Storm Silver Manhole. Apa stylenya? Storm Silver Manhole. Oke, lalu di sini kita klik garisnya, klik kanan, lalu di sini edit network. Ya. Oke, lalu di sini cari Storm Silver Manhole. Manhole. Nggak ada. Kalau itu malah nggak ada. Itu tadi stylenya. Stylenya di mana ya? Struktur only. Oh ya, dia langsung mas bisa otomatis ya. Dia gini namanya. Langsung draw struktur only. Draw struktur only. Nah, lalu geser ke sini sampai dia akan muncul kayak gini. Nah, tanda kotak. Ya. Klik, lalu enter. Nah, sudah nyambung seperti itu. Oke. Kalau sudah, coba cek periksa sini ada nggak? Masih ada nggak di sini? Sudah berubah belum? Sudah, tapi elevasinya di bawah. Oh ya, berarti diedit lagi elevasinya. Berarti tadi nggak ada, sekarang ada tapi elevasinya di bawah. Ya, silakan diedit elevasinya. Namanya klik objeknya, lalu klik kanan. Di sini struktur properties. Ya. Lalu pada tulisan connection, pada tulisan part properties, ada di sini ketinggian sama ketebalan. Agak sedikit coba-coba kalau untuk ini ya.
Ya, elevasi pipanya harus presisi dulu ya. Jangan sampai meleset. Create by layout lagi. Maaf. From object. Tadi udah from object udah ya. Kita coba by layout aja. By layout. Udah. Lalu box. Cover misalnya. Ya. Ini juga masih sama standar. Lalu ini adalah surface-nya kita ke surface GE. Ya maaf bukan ini. Tahap 1 boleh, akhirnya boleh, nggak masalah ya kalau ini. Karena dia tidak pengaruh ke volume. Lalu aluminiumnya jalan utama, LDB-lat ya. Lalu struktur ini adalah labelnya. Kita pilih basic, yang ini pilih basic. Standar boleh di bawahnya. Oke, kalau sudah, ya. Lalu kita pilih di sini namanya box cover. Ada namanya box cover, concrete box cover, ukurannya 1,5. Ya. Lalu di sini strukturnya adalah rectangular box cover, concrete rectangular box cover head wall. Yang atas. Ya. Oke. Lalu di sini pilih draw pipe and structure. Itu tadi yang concrete rectangular head wall SI. Betul. 2668 kali 305. Iya. Sama aja ya. Iya, karena nggak ada yang lain. Maksudnya ini nanti harus dikombinasikan dan agak sulit modifnya kayaknya kalau bawa silinder ini. Nggak bisa ganti gitu. Nah, beda sama Revit. Kalau Revit kan membangun ya, mau bentuk apapun dia bisa gitu. Kalau ini kayaknya template gitu. Nah, kebetulan kalau untuk yang box itu cuma disediakan satu, tapi kalau konkret yang ini banyak banget gitu. Tapi konkret ini kayak konkret bulat dia karena pipe bentuknya ya. Iya. Oke, lalu ini pipe dan struktur. Sebelah sini. Pilih pipe and struktur. Saya nggak bisa, malah disuruh ngeklik bagian luarnya. Luarnya? Gimana? Malah disuruh ngeklik sini, ini nggak bisa. Ini harus ngeklik di luar. Atau jangan dulu, cancel dulu. Coba cancel dulu. Ya. Oke. Mungkin tadi waktu milih lagi, masih kepilih. Ya. Ini, lalu ya udah kita ini sebagai acuan. Kalau layout berarti garis tadi sebagai acuan saja. Habis itu enter. Udah. Nah, ya, baru kita atur elevasinya. Kalau ini bisa kita langsung di cross saja karena lebih mudah visualnya. Silakan cek STA-nya. Punya saya di STA 525. Saya menuju ke cross 0 plus 525. Saya belum ada. Iya, saya juga belum maksudnya. Tapi crossnya di sini gitu maksudnya. Iya. Oke, kasih di kanannya. Lalu klik satu crossnya. Lalu di sini ada namanya sample more source. Sample more source. Nah, di sini ada namanya box cover di bawahnya ini. Nah, ini kita masukkan add. Itu caranya. Oke, kalau sudah. Nah, maka crossnya otomatis berubah kayak gini. Nah, tergantung elevasinya. Kalau elevasinya di bawah banget, maka dia akan tinggi gitu. Belum ada? Oke. Sekarang kita adakan dengan mengedit elevasinya. Kita baca di sini, elevasinya ada berada akan di sini. Lalu kita akan taruh di sini dengan melihat elevasinya. Berarti punya saya, nanti elevasinya ini akan berada di sini. Berarti di elevasi 9. Silahkan diperkirakan dulu. Akan berada di elevasi mana? Saya di 70. Nah, 70. Oke. Kita ke objeknya, langsung di sini bisa sama aja. Klik kanan. Objeknya nggak muncul, itu dia. Oh, berarti ke sini aja. Langsung ke sini kalau nggak muncul. Di sini bisa. Karena dia bisa dari sini, dari profil, dari ini bisa. Sama dengan tadi, pipe properties juga. Lalu masukkan elevasinya. Start input elevation ya. Ya, oke, kalau sudah. Sama kok. 70 ke 70 apa minus 1%? Bebas. Nah, lihat di crossnya, saya masih belum
kiri ke kanan, kanan ke kiri, baru kita kembali ke profil properties tadi, ke file properties, persentasenya kita mainkan. Nah, saya maunya airnya ngalirnya ke sana, berarti yang sudah ada ini saya edit gitu maksudnya. Setelah kita melihat visualnya masih nggak muncul di saya. nggak muncul, ulangi lagi, berarti salah. Klik objeknya, sampel more source lagi. Pastikan di sini sudah pindah ke sini vocal part-nya. Atau keliru ambil yang satu tadi, mungkin air bersih. Atau lupa nggak kasih nama. Ya, cek agak bawah, sudah ada, bawahnya nggak ada lagi. Oh, SPA-nya bukan di situ berarti. Yang tinggi di mana yang tinggi? Ini ya, bukan. Benar itu sudah masuk ya. Oke aja. Oke aja. Nah, profilnya cross-nya yang berubah mana? Bukan di situ berarti. Ini tapi 850. 850 coba cek. 850. Iya benar. Berarti di bawah banget. Coba klik propertiesnya. Harusnya berapa di situ? Mau bikin berapa? 70. Ah, coba cek pipanya. Coba cek pipanya. Klik objeknya, klik kanan, file properties. Sudah ketik 70. Start invert. Harusnya dia udah masuk mas. Sekarang close buka lagi. Karena kalau tidak, kalau elevasinya beda jauh, mungkin dia nggak kelihatan. Tapi begitu diedit sama, harusnya dia sudah masuk. Jadi gimana Pak? Disimpan, di close lalu buka lagi. Atau ini coba tes dulu di update mas. Klik objeknya. Di sini ada namanya update group layout dari cross nih. Mungkin di sini. Coba cek. Update group layout. Ya, kayak gitu. Kalau tidak mau juga dengan tebal tipisnya, arahnya juga sama. Kalau kita lihat di sini, ke arah di sini mas. Nah, silakan kita klik sini, lalu klik sini, lalu objek viewer. Iya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, lihat arahnya ini masih arahnya aneh gitu kan? Amburadul. Nah, gitu kan? Nah, ini yang arahnya ini tinggal klik sini. Ini ada bulatan, tinggal arahkan kayak gini. Nah, kayak gitu mas. Nah, ini arah dari windwallnya. Nggak bisa dipastikan dengan pasti. Iya. Kira-kira jadinya. Karena yang fungsi ini adalah fungsi visual geometrik, artinya kita cuma mendapatkan elevasi, tampak, dan dimensi. Sedangkan ukuran fixnya nanti harus di software struktur seperti Revit itu mas. Sudah? Oke. Lalu sekarang kita lihat di dalam cross lagi. Nah, jika di dalam cross ini seperti polos, maka orang tidak akan tahu ini bentuknya apa, ya, atau informasi apa. Kita akan tambahkan label namanya add label. Ya. Lalu otomatis akan muncul pipa seperti ini. Add label view. Langsung saja add label ini. Oh, di sana. Oh, ya, add label. Sudah. Nah, dia akan muncul kayak gini pipa. Lalu kita tarik ke bawah agar dia menunjuk seperti ini. Nah, oke, siap. lalu akan kita revisi, tidak hanya pipa, dia akan keterangan box culvert, lalu kemiringannya berapa, ukurannya berapa, gitu ya. Klik objeknya, klik kanan, edit label style. Lalu kita bikin versi kita sendiri, copy current selection. Kasih nama RMB box label. Nah, namanya dulu. Sesudah itu ke layout, ya. Lalu kita ke konten. Tag layout, lalu teks, ada tag konten, ya. Lalu klik di titik-titiknya. Lalu blok. Di blok. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah nama pipanya ini. Oke. Nah, kita ganti dengan namanya network name. Ini jenis apa? Network name. Ya, lalu dorong pakai panah. Ya. Nah, ini menjadi tulisan nanti box cover. Oke. Lalu enter, taruh mouse-nya di pojok, lalu enter. Ya. Lalu ini adalah in titik 2 yang menyatakan bahwa elevasinya pada posisi awal itu berapa. Lalu setelah in titik 2 kita cari di sini start invert elevation. Lalu dorong pakai panah. Dia ada di agak tengah ya. Start tadi di sini ada start. Ketemu. Ya. Lalu dorong pakai panah. Ya, sudah. Lalu mouse-nya taruh di ujung, enter lagi. Out titik
elevation. Input elevation. Ya, ada di bawah, di atas. N input elevation. Temu? Ya, dorong lagi. Oke, lalu enter SL titik 2. SL itu menyatakan kemiringan atau slope. Ya. Nah, lalu cari pipe slope. Pipe slope. Ada nggak pipe slope atau slope-nya ini lain? Pipe station, offset. Ada mas? Ada Pak saya. Pipe slope itu ada di atas di Oh iya, bawahnya pipe reference surface name. reference offset. Nah, itu bawa lagi. Saking Bawa bawahnya. lagi. Oh, ya itu. Saking banyaknya keterangan. Iya. Kayak gitu. Oke kalau sudah. Oke. Nah, nanti jika butuh yang lain tinggal sesuaikan koordinat awal, koordinat akhir boleh dimasukkan. Oke, tapi ini caranya membuat keterangan. Ini adalah vocable, invertnya adalah elevasi 9, outnya adalah 9, plus ini biasanya EL gitu. Lalu satunya EL out gitu ya lengkapnya ya. Iya. Lalu SL adalah kemiringan. Seperti itu cara keterangannya. Karena kalau cuma drawing saja orang tidak akan tahu ini apa gitu. Jadi fungsi dari label adalah memberikan informasi secara detail. Begitu kira-kira untuk piping harus dieksplor karena tadi ada beberapa masalah kayak gitu ya. Diulang-ulang. Oke, saya